Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati, alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang berbahagia ini. Saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masih ditemani oleh teman hati yang ada di studio dan tentu saja Kang Rasid. Assalamualaikum Kang Rasid. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang? Sehat berkah. Kalau teman hati yang ada di studio sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehatnya. Pagi-pagi mereka sudah ada di sini. Biasanya kan anak muda pagi-pagi habis sholat subuh tidur Kang. Nah, ini mereka sudah ada di sini. Fresh ya. Fresh. Nah, karena pagi ini tema yang kita bahas nih menurut saya ya teman hati, ini agak-agak menarik dan patut untuk kita simak bersama nih Kang. Temanya adalah hati-hati main hati. Wih. Masya Allah. Kece nggak judulnya? Di sini siapa yang suka mainin hati? Ada yang suka memainkan hati? Oh jangan ya, karena memainkan hati itu boleh nggak sih Kang sebenarnya? Nah silakan Kang Rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Yasir teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati main hati. Itu memang tema yang cukup unik bagi kita semua ya. Sebab kalau mempermainkan hati ada efek yang sangat besar. Kalau hati terlukai, sakitnya tuh di sini. Di mana Kang? Di sini. Dan bila mana sakit ini itu membahayakan. Kalau sakit kaki bisa diobatin 1 jam 2 jam bisa sembuh. Sakit kepala bisa diobatin, tidur atau makan obat selesai. Sakit kena luka diobatin tidak lama sehat. Tapi kalau sakit hati, itu lama. Bahkan bisa ditularkan sakitnya. Nah, mama sakit dengan tetangga sebelah, jangan kamu kunjungin. Tuh kan? Itu emang sakit hati dahsyat sekali. Sebab kenapa? Maka jangan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Maka oleh karena itu, kenapa harus hati-hati? Sebab dia adalah pemimpin bumi. Dia pemimpin badan. Tubuh kita ini terdiri dari 3 unsur faktor dalam tubuh kita, teman-teman hati ya. Pertama ada unsur hati, namanya hati nurani. Kalau bahasa Quran, qalbun. Yang kedua ada unsur lidah. Yang ketiga ada unsur badan. Hati atau qalbun itu menjadi presiden, laksana presiden. Dia punya keputusan, dia punya decision, dia punya kekuasaan untuk menentukan. Maka dia presiden dalam tubuh. Dia mengatur akal, dia mengatur mulut, dia mengatur kaki, dan mengatur tangan. Dia presiden. Hati-hati main-main dengan presiden, gitu kan? Karena dia punya kekuasaan. Kemudian, tapi dia tidak sendirian. Tidak bisa melaksanakan sendirian hati itu. Dia menggunakan lidah sebagai juru bicara. Kata hati, saya cinta kepada A. Oke, saya suka ke A, katakan. Saya suka ke B. Tidak mungkin dia berkata diam saja. Kan harus diterjemahin. Bicara hati, kakang nggak bayan. Saya teh cinta bogohkan nyi itu. Kan pakai kalisan kan? Kata Yasir, Kang sekarang sudah tidak pakai kata-kata, pakai tulisan sama. Yang menggerakkan tangan. Dia berkata cinta karena hatinya. Dia berkata benci karena ini. Hati-hati dengan ini. Oke, lidah adalah jubir, menteri penerangan. Kemudian anggota badan, kaki, tangan, itu adalah pelaksana, tentara. Tidak mungkin kaki melangkah ujug-ujug gitu. Ada nggak? Tidak ada, ada komandonya. Tidak mungkin tangan nampar, ada komandonya. Tidak mungkin tangan nusuk pisau ke musuh, karena dia dendam. Itu kayak Yasir. Maka hati-hati dengan hati. Ini sejalan dengan sabda Nabi, teman hati yang dirahmati Allah. Kata Nabi berkata, Inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa pada tubuhmu itu ada hati, ada segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat sairu amalih, idza saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Ketahuilah, kata Nabi yang kita cintai bagi Nabi Muhammad SAW, berkata kepada umatnya, ingatlah, ketahuilah bahwa pada tubuhmu ada segumpal daging. Daging itu dia, kata bahasa Arab dalam kamus
Kayasir Kamus Lisanul Arab, dikatakan itulah adoliun mujawafun. Itu daging yang berotot tapi berongga. Itu jantung namanya. Nah, kalau itu baik, saluhat jasadukuluh, maka seluruh tubuhnya baik. Tapi kalau itu buruk, berpenyakitan, penyakit lahir, dia jantung, penyakit lahir, dia mungkin terkena kanker, gitu. Maka berefek seluruh tubuhnya, tidak sehat. Kalau dia sakit batinnya, dia dendam, dia benci, dia cinta, berefek juga. Karena itu pusat spiritual, hati itu. Nah, apa itu sebut? Ala wahiyya qalbuh, itu adalah hati. Kalau bermain-main dengan hati, maka dia juga hati-hati dengan perkataan dan ucapannya. Seperti contoh, jujur perbuatan apa? Hati. Cinta perbuatan apa? Hati. Kalau berpikir perbuatan akal. Kalau kita cinta, bermain-main dengan cinta, Bahaya itu. bahaya. Jujur perbuatan apa? Perbuatan hati. Bermain-main dengan kejujuran, dia telah bermain-main dengan kehancuran. Wih, ngeri. Bermain-main dengan kejujuran, maka dia akan bermain dengan kehancuran. So, para pemimpin kalau tidak jujur, bahaya tah. Betul. Suami tidak jujur, bahaya tah. Anak tidak jujur, bahaya tah. Mahasiswa tidak jujur. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Karena jika kita bermain dengan hati, insya Allah kita akan sakit hati. Juga Menarik sekali ya. betul itu, Kayasir. Harus waspada dengan hati. Oke. Hati itu seperti teko. Ada bahasa hati itu, tolong bedakan hati-hati. Ada hati nurani. Kalau hati sebelah kanan, itu liver. Kalau hati nurani sebelah kiri, di bawah di dekat jantung. Hati itu jantung. Kalau kata Imam Ang-Ghazali, 2 jari di bawah puting susu di sini. Jadi kalau dia bercinta, dia berdetak. Duk, 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 duk. Maaf, cek Kayasir, yang berdetak tuh di kepala apa di sini? Duh, saya teh cinta. Masa memang ini sih? Di sini tuh berdetak tuh. Lihat itu, greget. Masya Allah. Ini gitu bukan ya. di sini. Nah, ini namanya hati nurani. Kalau ini namanya hati. Ini liver, ini jantung, broken heart. Nah, di sini.